kami dari kelas 1 SMA IPA Nazatullah. Di sini kami akan mempresentasikan fisika tentang gerak lurus. Di sini saya akan menjelaskan sedikit tentang gerak lurus dalam kehidupan sehari-hari. Yaitu yang pertama, satu buah kelapa yang jatuh dari pohonnya. Yang kedua yaitu seorang anak yang sedang menuruni perosotan. Yang ketiga, batu yang dilempar dengan arah mendatar. Yang keempat yaitu sebuah mobil melaju pada jalan tol dengan speedometer yang menunjukkan angka yang tepat. Selanjutnya yaitu saya akan menjelaskan gerak lurus. Gerak lurus adalah sebuah benda dikatakan bergerak terhadap benda lain atau terhadap suatu titik acuan tertentu jika posisinya berubah menurut waktu. Seperti contohnya, seseorang berjalan dari pintu kelas menuju bangku guru. Di situ akan mengalami perubahan posisi. Jika orang tersebut kembali lagi ke pintu tersebut, dia masih dalam gerak tetap dan tidak berubah. Yang kedua yaitu benda yang sedang bergerak selalu mempunyai lintasan. Bila lintasannya berupa garis lurus, maka benda dikatakan bergerak lurus. Contohnya yaitu seperti mobil melaju lurus pada jalan tol yang mempunyai lintasan lurus. Contoh di atas dikatakan bergerak lurus karena mempunyai lintasan yang lurus. Selanjutnya, pengertian dari gerak lurus. Gerak lurus adalah gerak suatu objek yang lintasannya berupa garis lurus. Dinamakan garis lurus karena lintasannya itu berupa garis lurus. Pada suatu objek itu bergerak, objek itu kemudian akan mengalami perubahan jarak dan juga dapat pula mengalami perubahan posisi. Jika melihat sebuah objek yang bergerak, maka hal yang paling diperhatikan biasanya adalah kecepatan dari objek tersebut bergerak. Berikutnya yaitu besaran-besaran yang perlu dipahami dalam gerak lurus antara lain. Yang pertama yaitu jarak. Jarak yang berlambang S kecil yaitu panjang lintasan yang ditempuh oleh suatu benda. Jarak merupakan besaran skalar karena hanya mempunyai nilai saja. Dalam besaran-besaran tersebut, di dalam besaran garis lurus gerak lurus menggunakan dua besaran, yaitu menggunakan besaran skalar dan besaran vektor. Besaran skalar yaitu hanya mempunyai nilai saja. Besaran skalar yaitu hanya mempunyai nilai saja, sedangkan besaran vektor yaitu menggunakan nilai dan arah. Di sini rumusnya jarak yaitu S sama dengan V kali T. Yaitu rumus jarak yaitu sama dengan kecepatan dikali waktu. Yang kedua yaitu perpindahan dengan lambang R kecil. Perubahan posisi suatu benda dan merupakan besaran vektor karena mempunyai nilai dan arah. Yang nomor 3 yaitu laju yang berlambang V. Jarak yang ditempuh tiap satuan waktu. Besaran ini merupakan besaran skalar, yaitu besaran skalar yaitu hanya mempunyai nilai saja. Rumusnya yaitu V sama dengan S per T, yaitu laju sama dengan jarak per waktu. Nomor 4 yaitu kecepatan yang berlambang V juga. Perpindahan yang ditempuh tiap satuan waktu. Besaran ini merupakan besaran vektor. Rumusnya yaitu V sama dengan R per T, yaitu kecepatan sama dengan perpindahan per waktu. Terakhir yaitu percepatan dengan lambang R kecil. Percepatan adalah perubahan kecepatan tiap satuan waktu. Rumusnya yaitu percepatan sama dengan perubahan kecepatan per waktu. Baik, saya alihkan presentasi
kepada kita Lorenza Midasan. Ya. Gerak lurus meliputi yang pertama gerak lurus peraturan GLB, yang kedua gerak lurus berubah peraturan GLB, yang ketiga gerak terbuka. Yang pertama gerak lurus peraturan GLB. Gerak lurus peraturan merupakan suatu gerak lurus yang mempunyai kecepatan yang tetap disebabkan karena tidak adanya percepatan pada objek. Jadi nilai kecepatan pada objek yang mengalami gerak lurus peraturan ialah 0. Ya. Ciri-ciri gerak lurus peraturan. Kecepatannya tetap, namanya v sama dengan tetap. Kecepatannya 0. Kecepatan namanya yaitu a sama dengan 0. Persamaan GP. Rumus S sama dengan V kali T. Mencari jarak itu tambah nilai jarak yaitu S. Rumusnya untuk mencari jarak yaitu tambahnya jarak S sama dengan V yaitu kecepatan benda dikali T yaitu waktu. Yang kedua, jika ingin mencari kecepatan yaitu kecepatan benda, tambahnya V sama dengan jarak S dibagi T waktu. Yang ketiga, jika mencari waktu, tambah dari waktu yaitu T sama dengan jarak S dibagi kecepatan V. Grafik pada GLB. Grafik kelajuan terhadap waktu. Waktu tidak berpengaruh terhadap jarak. Yang kedua, grafik jarak terhadap waktu, yaitu waktu berbanding lurus dengan jarak. Gerak lurus berubah peraturan GLBB. GLBB adalah suatu gerakan benda yang linear berarah mendatar, yakni garis lurus itu dengan kecepatan yang berubah tiap saat disebabkan karena adanya percepatan yang tetap berubah peraturan. Pada GLBB, gerak benda tersebut bisa atau dapat mengalami percepatan apabila nilai percepatan atau juga perlambatan apabila nilai percepatannya gerak benda yang mengalami percepatan tersebut disebut GLBB dipercepat, sedangkan untuk gerak yang mengalami perlambatan disebut GLBB diperlambat. Ciri-ciri GLBB. Sebuah benda dikatakan GLBB bila dalam waktu yang sama perubahan kecepatannya tetap atau memiliki kecepatan yang tetap. Gerak lurus berubah peraturan ada dua. Yang pertama GLBB dipercepat, yang kedua GLBB diperlambat. Terus jika ingin mencari FT kecepatan akhir, yaitu namanya FT. Itu rumusnya kecepatan awal FO ditambah kecepatan awal yaitu VO ditambah percepatan namanya itu A dikali T waktu. Jika mencari jarak namanya S, rumusnya yaitu
kecepatan awal VO dikali T waktu ditambah 1/2 dikali percepatan dikali waktu pangkat 2 T pangkat 2. Jika ingin mencari kecepatan akhir yaitu VT pangkat 2, yaitu rumusnya kecepatan awal VO pangkat 2 ditambah 2 kali kecepatan lambangnya itu A dikali S yaitu jarak. Selanjutnya saya lempar layar demo. Dari di sini contoh gambar grafik kecepatan terhadap waktu, yaitu percepatan benda A sama dengan percepatan benda. Di sini ada rumus persamaan GBB diperlambat, yaitu jika kita mencari FT lambangnya kecepatan VT, yaitu lambangnya kecepatan akhir sama dengan VO kecepatan awal dikurangi A percepatan benda dikali T waktu. Jika kita ingin mencari S, jarak yang ditempuh benda sama dengan VO kecepatan awal dikali T jarak dikurangi 1/2 dikali A percepatan benda kali T pangkat 2 yaitu waktu. Jika kita ingin mencari VT pangkat 2, yaitu kecepatan akhir pangkat 2 sama dengan VO pangkat 2 kecepatan awal pangkat 2 dikurangi A kali A percepatan benda kali S waktu. Di sini ada dua rumus untuk mencari kecepatan akhir, yaitu yang pertama menggunakan waktu, rumus yang kedua menggunakan jarak yang ditempuh benda. Selanjutnya contoh gambar grafik GBB diperlambat. Ya. Semakin besar waktu maka semakin kecil kecepatan awal. Ya. Saya alihkan ke Anis. Di sini saya akan menjelaskan gerak vertikal. Ciri gerak vertikal itu ada dua. Yang pertama, arah geraknya melawan atau searah percepatan gravitasi. Contohnya itu seperti mangga jatuh dari pohonnya. Dan yang kedua, terdapat dua jenis gerak vertikal, yaitu gerak vertikal ke atas dan gerak vertikal ke bawah. Contohnya seperti bermain trampolin. Dan di sini saya akan menjelaskan rumus penentuan gerak vertikal ke atas. A percepatan benda sama dengan percepatan gravitasi. VT sama dengan V0 percepatan awal. A jarak vertikal yang ditempuh sama dengan V0 kecepatan awal dikurangi 1/2 dikali percepatan gravitasi dikali waktu tempuh pangkat 2. PT pangkat 2 sama dengan VO pangkat 2 dikurangi 2 J percepatan gravitasi dikali jarak vertikal yang ditempuh. Selanjutnya saya alihkan kepada Putri Agustiana Dewi. Saya di sini akan menjelaskan rumus persamaan gerak vertikal ke bawah dan rumus persamaan gerak di atas. Yang pertama, rumus
rumus persamaan gerak vertikal ke bawah, yaitu percepatan benda sama dengan waktu tempuh dikali percepatan gravitasi, dan Vt atau percepatan akhir sama dengan Vo dikurangi G dikali T, dan jarak vertikal yang ditempuh sama dengan Vo dikurangi 1/2 dikali G dikali T pangkat 2, dan kecepatan akhir pangkat 2 sama dengan Vo pangkat 2 dikurangi 2 dikali G dikali H. Dan yang kedua persamaan gerak jatuh bebas, rumusnya yaitu percepatan benda sama dengan waktu tempuh dikali dan Vo atau kecepatan awal sama dengan 0, dan T sama dengan G dikali T, dan H atau yang vertikal yang ditempuh sama dengan 1/2 dikali A dikali T pangkat 2, dan 2 dikali G dikali H. Cukup sekian presentasi dari kami, kurang lebihnya mohon maaf.